Ya oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe, bagikan, dan terima kasih. Lah ini guys, orang yang saya cabut dari alam liar yang saya tanam di pekarangan rumah saya. Saya tanam di pekarangan rumah saya, dan ini sudah ada bulbilnya banyak, hampir besar-besar guys, dan pohonnya itu sekitar hampir selengan saya. Mungkin kalau sebesar ini nanti umbinya mungkin nanti bisa berkisar 2 atau 3, karena ini saya alami, tidak saya pupuk. Saya uji coba dengan tanah yang tidak begitu bagus. Saya uji coba tanam di lahan pekarangan rumah saya. Saya uji coba. Nah ini guys, ini besar guys, selengan. Ini ada yang bunga juga, banyak juga yang bunga. Dan ini potensinya udah mulai membesar nih, karena tanahnya juga udah pada mekar. Ya oke guys, jadi kalian yang di rumah, bagi kalian yang di rumah yang mempunyai pekarangan di belakang rumah ataupun pekarangan yang tidak dipakai, nek wong desa ku jare ngomong ki kebonan omah, mburi omah, samping omah, kebun samping rumah, belakang rumah yang enggak kepakai, bisa dimanfaatkan untuk menanam orang. Dan ini juga saya sudah praktek sendiri. Jadi ini itu dari cabutan dari alam. Saya coba tanam di pekarangan rumah. Saya uji coba tanam di pekarangan rumah, dan bubilnya besar. Jadi ini jempol, nanti masih bisa besar lagi. Bubilnya udah mulai pada keluar semua bubilnya. Tapi juga ada yang tunas lagi, itu tunas. Itu di sana juga tunas. Ini juga mau tunas nih. Tapi itu yang satu udah gede, udah ada kataknya, udah ada biji bubilnya. Rata-rata gitu guys. Ini juga besar guys, besar. Tingginya rata-rata tingginya hampir 2 meter. Ya oke guys, jadi bagi Anda yang ingin coba menanam porang, yang
masih takut ingin coba, uji coba saja dulu. Bagi pemula uji coba dulu, coba tanam di pekarangan rumah, kebun belakang rumah, sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Mungkin kalau cukup 200 ya 200 pohon, kalau cukup 500 ya 500 pohon. Karena dalam menanam porang itu yang penting kita itu udah tahu dulu sistemnya. Oh, porang itu tanamannya seperti ini, tipenya seperti ini, kira-kira seperti ini. Jadi nanti kalau kita sudah paham sekali, sudah sangat paham, nanti kalau udah ada modal yang besar, nanti kita bisa pindah lahan atau kita sewa lahan, atau kalau yang udah punya lahan besar, nanti kita spekulasi lagi, nanti kita tanam yang banyak agar untungnya juga lebih banyak. Ya oke guys, jadi ini tuh bibit cabutan semua, cabutan sendiri. Saya coba tanam itu sekitar hampir 200 pohon, dan saya juga ngambil yang ada bunganya, yang memiliki biji bunga banyak. Kalau yang memiliki biji bunga seperti ini itu rata-rata itu umbinya udah 1 kilo sampai 2 kilo. Kalau yang ini kan kecil, ini sekilo umbinya. Ini yang agak besar ini 1,5 kilo umbinya kalau nggak salah. Nah yang ini gede, ini 2 kiloan. Dan saya juga udah membuktikan sendiri guys. Saya coba tanam dan tekstur tanahnya ini tidak gembur. Tekstur tanahnya ini tidak gembur. Karena saya sudah uji coba sendiri di tekstur tanah yang tidak terlalu gembur. Tidak gembur, nyatanya juga hidup. Berarti kalau kita tanam porang di tekstur tanah yang sangat gembur dan subur, kemungkinan tumbuhan porang ini kemungkinan akan lebih potensi untuk sehat dan membesarkan umbi itu sangat lebih bagus lagi. Saya tanam sekitar 200-an, dan nyatanya juga bubilnya udah pada keluar, udah pada besar-besar. Ini memasuki bulan 2 dan bubilnya udah pada keluar. Mungkin nanti kalau memasuki bulan 3-4 mungkin bubilnya udah penuh. Nah seperti ini juga ada yang udah besar bubilnya, udah sangat besar. Nah itu ada yang besar. Ada yang karena kalau pas saking suburnya dia bisa mengeluarkan tunas lagi yang baru, walaupun bubilnya udah segede ini, dia mengeluarkan tunas baru karena yang ini dimakan ulat atau apa ini, krotol, tapi udah ada kakaknya, tapi dia membuat tunas baru. Nah seperti ini, membuat tunas baru yang lebih segar
dan besarnya itu hampir sama. Ya oke guys, jadi kalian yang ingin coba-coba tanam porang bisa ikuti langkah ini dulu ya, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah muluk-muluk berpikiran ratusan juta, puluhan miliaran, nggak usah muluk-muluk dulu. Yang penting itu kita tahu dulu porang itu seperti apa, kita tahu jenis porang ini bagaimana. Jadi coba tanam sedikit di pekarangan, nanti kan kita tahu, oh nanti keluar bubil seperti ini, nah seperti ini kan. Nanti kalau sudah paham, sudah tahu secara baik, nanti kita spekulasi lagi. Tahun depan kita spekulasi lagi, nanti kita coba tanam, lebih banyak. Kalau masalah keuntungan itu begini guys, semakin kita berani modal besar, nah kita kan tahu dulu deh, oh porang itu seperti apa. Semakin kita berani modal besar, keuntungan kita juga semakin besar. Misalkan kalau ini tanam 200 lah, misalkan kalau 200 ini panen, nggak usah muluk-muluk lah, 1 kilo berarti kan menghasilkan umbi 2 kintal. Nah, 2 kintal kalau 1 kilonya misalkan 10.000, misalkan berarti kan mendapatkan, kalau 10.000 berarti kan mendapatkan berapa, 2 kintal 2 juta, sekitar 2 jutaan. Itu belum termasuk bubilnya. Spekulasinya kan seperti itu. Nah berarti kalau kita tanam lebih banyak, panen kita juga lebih banyak. Tapi sebelum kita menanam, alangkah baiknya kita itu tahu dulu tanaman ini seperti apa. Jadi kita uji coba dulu, kita tanam, atau kalau enggak kita tanam dulu di polybag 100 biji atau 200 atau 400. Yang penting kita mampu untuk merawatnya. Nah nanti kita pahami dulu prosesnya, kita pahami prosesnya seperti apa, kita pahami dulu sedetail-detailnya tanaman porang ini seperti apa, kita pahami. Kita pahami dulu, nanti kalau kita sudah benar-benar paham, baru nanti kita hitung berapa modal, berapa yang harus kita tanami, dan kira-kira berapa keuntungannya. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke guys, ikuti terus video saya, nanti kapan-kapan nanti saya ajak bulang, karena saya itu kadang bulang porang ya. Ini umbi porang yang saya coba, saya juga uji coba, saya tidak tanam, jadi seperti ini.
yang bawah membusuk guys, busuk guys. Ini seperti ini umbi porang, umbi. Ini porang kecil-kecil nih, porang rencana nanti mau di polybag. Kalau walur itu guys, tuh di kebun banyak. Daerah saya sini porang juga banyak sekali. Nanti saya kasih tutorial, saya ikuti terus video saya. Nanti saya kasih tutorialnya mencari porang liar itu di daerah yang tempatnya seperti apa. Karena nanti saya juga cerita sewaktu belum mengenal porang sampai saya menjadi pembolang, menjual porang itu. Kira-kira itu kemarin itu hampir dapat, kalau penjualan total semuanya itu hampir dapat sekitar hampir sekitar 6-7 juta, 6 juta 7 juta dari hasil membolang porang liar. Karena sekarang saya sudah agak capek, tapi saya kemarin bolang itu enggak ada 1 bulan karena saya sudah agak capek. Karena saya juga kalau pagi itu dagang, jualan nasi goreng. Tapi nanti saya buat tutorialnya, nanti saya kasih tahu ciri-ciri porang liar itu hidup di tempat seperti apa. Jadi ikuti terus video saya, subscribe video saya, biar nanti kalau ada video baru ada pemberitahuan. Hidupkan lonceng, dan mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk kalian, memanfaatkan lahan. Ini porang saya ini tidak saya apa-apakan, tidak saya abuk kompos ataupun tidak saya abuk urea. Karena ini sistemnya saya ini uji coba, saya tanam di pekarangan, saya biarkan, tidak saya pupuk, saya biarkan, dan lemahnya juga tanahnya tidak begitu gembur. Saya coba uji coba seperti ini. Nanti kalau bulan 6 saya coba mau lihat nanti umbinya bisa seperti apa, dan bubilnya ini juga kalau tidak dipupuk itu seperti apa, biar nanti saya tahu. Kalau di tanah seperti ini tidak dipupuk begini itu seperti ini. Apalagi kalau dirawat nanti mungkin hasilnya bisa lebih. Ya oke guys, cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, ikuti terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Salam petani porang Indonesia. Petani itu keren.